So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Infinix GT 10 Pro, HP yang harganya ini 3 jutaan, tapi menang banyak. Seri GT ini adalah seri baru dari Infinix ya, setelah sebelumnya ada Hot Series, Note Series, dan Zero Series. Seri GT ini itu fokusnya ke performa banget ya. Gimana caranya Infinix itu ngebuat HP yang dari segi performa itu harus bisa ngelibas lawan-lawannya. Nah, buat harganya sendiri, Infinix GT 10 Pro ini itu dibanderol dengan harga 3,4 juta. Harga yang setara sama Infinix Zero 5G 2023 dan Poco X5 5G. Ya, kalau dibanding dua HP tadi, jelas Infinix GT 10 Pro ini itu paling menang soal performanya. Karena kayak yang udah aku sebutin di awal, kalau seri GT ini itu fokusnya lebih ke arah performa. Lihat aja nih desainnya, kurang gaming apa lagi coba. Desainnya ini tuh cukup berani dengan aksen-aksen cyberpunk gitu. Untuk bodinya sendiri ternyata ini nggak terlalu besar ya. Tebelnya ini ada di 8,1 mm dan bobotnya ini nggak sampai 190 gram atau lebih tepatnya 187 gram. Buat desain frame dia tuh flat dan sudut-sudutnya berasa tegas. Di dalam rumah kameranya ini juga ada backlight effect yang bisa kita aktifin buat penanda notifikasi, pas lagi ngecas atau pas lagi mode main game. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic dan lubang speaker di bagian atas. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri dia ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah micro SD tambahan. Sementara itu buat di bagian bawah dia ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker bawah yang menandakan speaker dari Infinix GT 10 Pro ini itu udah stereo. Kalau buat sensor NFC ini kayak biasa ya, ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai smartphone ini itu adalah AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini itu punya 1 miliar warna yang bikin pengalaman nonton atau nikmatin konten visual di smartphone ini berasa lebih menyenangkan. Buat refresh rate dia juga udah 120 Hz yang buat dipakai scrolling-scrolling ini berasa lebih smooth dan asik. Terus selain itu smartphone ini juga punya kecerahan layar di 900 nits yang udah sangat terang ya buat dipakai di luar ruangan. Untuk fingerprint scanner ini ada juga di dalam layar dan berasa keren, kecepatan bacanya pun terbilang cukup cepat jadi tetap asik. Overall kualitas layarnya ini cakep, mulai dari desain, spek, dan kualitas yang dikasih itu berasa udah bagus buat ukuran HP 3 jutaan. Oke lanjut, kalau buat performa, Infinix GT 10 Pro ini tuh dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8050. Chipset ini sendiri itu punya fabrikasi 6 nanometer dan buat storage, smartphone ini juga udah cukup lega. RAM-nya ini punya kapasitas 8 GB dengan internal storage yang ada di 256 GB. Buat dipakai harian tentunya ini aman banget. Dimensity 8050 sendiri ini secara kelas masih lebih kencang ya ketimbang Snapdragon 778 dan 782. Terus kalau dibandingin sama Snapdragon 870 ini sedikit di bawahnya, tapi sedikit aja, ini nggak jauh. Buat dipakai main game ini juga udah asik. Mobile Legends kita bisa dapetin settingan rata kanan. Grafik ultra dengan refresh rate ultra udah bisa kita dapat di sini. Pas aku tes FPS yang didapat ini cukup stabil di atas 100 FPS. Ya meski nggak mentok, tapi ini tetap nyaman banget buat dipakai. Apalagi buat kalian yang doyan push rank tiap hari. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di smooth 90 fps sampai HDR Ultra. Menariknya di settingan smoothnya ini itu kita bisa pakai frame rate 90 fps yang bikin jiwa kompetitif ini makin berkobar-kobar. Dan 90 fps-nya ini ternyata beneran dapat segitu ya. Bisa dibilang ini cukup stabil lah buat jalanin game yang satu ini, ditambah gyro-nya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman main gamenya ini beneran makin asik. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowest, alhasil game ini tuh berjalan cukup lancar dan bisa dapetin FPS di kisaran 45 sampai 55 FPS. Pas lagi scene jalan-jalan santai gitu ya FPS relatif tinggi dan selalu ada di atas 50 FPS. Pas lagi battle sesekali itu bisa turun sampai 45 FPS, tapi turunnya ini juga cukup jarang kok. Pas lagi ngeluarin banyak efek aja. Lanjut kalau buat baterai, Infinix GT 10 Pro ini tuh dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed tiktokan gitu selama sejam, baterainya berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin di settingan lowest ini selama sejam baterainya berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas dia ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full itu butuh waktu 1 jam aja.
Kalau buat sistem operasi, Infinix GT 10 Pro ini dibekali dengan XOS 13 dengan basis Android 13. Untuk update-nya sendiri dia dapat 1 kali OS update dan 2 kali security update. Ya udah lumayan lah buat ukuran HP Infinix di harga 3 jutaan. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix GT 10 Pro ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel, lalu ada kamera makro 2 megapiksel, dan ada kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya secara keseluruhan ini udah terbilang cukup bagus ya. Detail gambarnya ada, warnanya juga pas, dynamic range-nya udah cukup luas meski ya ini aku lagi foto-foto di kondisi yang mendung, tapi ya tetap kelihatan lah mana bagian highlight dan mana bagian shadow. Ya buat ukuran HP 3 jutaan Infinix yang fokusnya lebih ke performa, HP ini tuh tetap bisa ngasih hasil kualitas jepretan yang menurutku ini udah lumayan oke. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix GT 10 Pro. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Lagi lumayan mendung sih. Awannya lagi nggak ada. Ini posisi jam 9 pagi. Wih, pada kesini. Dikira mau ngasih makan kali ya. Nah, di Full HD 30-nya ini tuh ada namanya Ultra Steady ya. Dia merekam di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya lebih stabil daripada perekaman sebelumnya, tapi dia juga lebih nge-crop. Gunanya ya buat misal kalian lagi ngevideoin gini sambil jalan-jalan, fitur ini bakalan berguna banget karena bikin perekamannya jadi lebih stabil. Contohnya kayak gini. Habis itu ada Full HD 60 fps, cuma ini bakal dikompres ke Full HD 30 fps. Ini cuma ngeliatin kestabilan gambarnya aja kayak gimana kalau yang Full HD 60. Dan ada juga 4K dong, 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini sama nanti bakal dikompres ya ke Full HD 30. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita menghadap ke atas ternyata mukanya masih kelihatan. Di atas jadi putih, tapi yang penting muka itu tetap kelihatan ya. Cakep. Full HD 30 fps-nya dia ada juga mode Ultra Steady, bikin perekamannya jadi lebih stabil. Dan langsung aja kita coba tes jalan seperti ini hasilnya. Ya kalian bisa lihat ya perbandingannya sama yang tadi. Kalau yang ini lebih nge-crop, jadi lebih dekat ke muka, cuma ya hasilnya lebih stabil, jadi lebih enak juga dilihatnya. Kamera depan ada Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Kayak biasa bakal dikompres. Cuma kita bakal lihat kestabilan gambarnya aja kayak gimana. Kalau kamera depan dia nggak ada 4K, tapi dia ada 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat, hasilnya lumayan oke lah ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Infinix GT 10 Pro ini itu jelas bisa ngasih performa yang kencang lah buat yang nyari HP 3 jutaan. Bonus juga nih buat yang pengen berasa punya HP gaming kayak ROG tapi kemahalan, HP ini tuh bisa ngasih dengan backlight yang lumayan bikin tampilannya tuh tambah keren ya. Ya dengan harga 3,4 jutaannya aku rasa HP ini tuh bisa bersaing dan di bagian performa dia tuh berasa menang banyak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.
Bye-bye.